sama aku Karin Kristina. Dan hari ini aku bakal ngebahas tentang seputar YouTube. Jadi hari ini aku mau bahas tentang klaim hak cipta. Nah, di video kali ini aku tuh ngebahas ini tuh karena aku berpengalaman. Jadi video aku pernah ada yang kena klaim hak cipta, dan itu tuh di video ketiga aku kalau nggak salah ya, di video 3 pertama aku yang prank. Pokoknya aku ngeprank teman aku. Nah, di situ tuh ada yang kena klaim hak cipta. Jadi kalau misalnya kalian nonton video itu dan ada kejanggalan sedikit di video itu, mohon maaf guys, karena aku udah hapus klaim hak ciptanya supaya nggak kena klaim hak cipta lagi. Nanti aku juga bakal ngajarin kalian caranya gimana menghapus klaim hak cipta yang ada di video kalian. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan ya, aku mau ingatin kalian dulu untuk jangan lupa klik tombol like, terus komen di bawah kalau misalnya ada masukan apa untuk video aku atau apapun itu, kalian bisa komen di bawah. Terus jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang warna merah dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan sebelumnya juga aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah nge-subscribe aku. Akhirnya di sini aku sudah mencapai 500 subscriber. 500 subscriber itu mungkin angka yang kecil ya untuk kalian, tapi untuk seorang YouTuber pemula itu adalah angka yang sangat-sangat kayak seneng banget gitu loh udah mencapai 500 subscriber. Kenapa? Karena untuk channel kita dimonetisasi itu kita butuh 1000 subscriber, dan nyari 100 subscriber aja itu susahnya minta ampun guys. Dan aku bersyukur banget, puji Tuhan, aku sudah mencapai angka 500 subscriber. Jadi aku berterima kasih untuk kalian. Makasih banyak yang udah subscribe aku, yang udah nonton video aku, udah dukung channel ini. Terima kasih banyak guys, channel ini juga untuk kalian nantinya. Dan kalian yang mau ikutan giveaway, aku ada bikin giveaway untuk merayakan 500 subscriber ini. Ada di Instagram aku @karinach. Aku udah bikin ini kalau nggak salah berapa minggu yang lalu. Dan besok tanggal 29 Juni aku bakal umumin pemenang giveaway-nya. Jadi untuk kalian yang belum ikutan masih bisa ikutan. Dan aku mengucapkan terima kasih lagi, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ikutan giveaway, yang udah nge-subscribe, nonton video aku, udah dukung video aku, udah dukung channel ini. Terima kasih banyak ya guys. Oke, gak usah berlama-lama biar aku gak makin banyak bacot. Jadi kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Jadi yang pertama, apa sih klaim hak cipta? Nah, sebelumnya guys, aku udah nyatet juga di sini apa aja yang bakal aku bahas. Jadi nonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip supaya kalian itu nggak ketinggalan informasi-informasi penting dari seputar klaim hak cipta ini ya. Jadi yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan klaim hak cipta? Klaim hak cipta itu artinya kalian mengambil video orang lain. Kayak misalnya kalian bikin video nih, makanya YouTube itu mengharuskan kita membuat video itu kan yang real gitu kan, real diri kita sendiri di video kita gitu kan, bukan mengambil video orang lain. Misalnya kalau video kita kena klaim hak cipta, itu artinya kita mengambil konten orang lain, entah itu lagu jadi background video kita gitu kan, terus atau video orang lain yang kita ambil, kita petik sedikit meskipun cuma 1 menit, itu udah kena klaim hak cipta. Kenapa? Karena YouTube itu memperbolehkan kita mengambil punya orang itu tuh cuman dalam waktu 15 detik atau 10 detik gitu loh. Karena kalau misalnya kita ngambil lebih dari 15 detik itu artinya kita udah melanggar peraturan yang ada di YouTube gitu. Terus yang kedua, dimana kita bisa melihat klaim hak cipta tersebut. Jadi kalau misalnya ada video kita yang kena klaim hak cipta, itu cara ngeliatnya gimana sih kak? Nah, cara ngeliatnya itu kalian tinggal masuk ke YouTube Studio. Maksudnya kalian tinggal masuk ke YouTube desktop. Kalau misalkan lewat YouTube Studio yang di aplikasi itu nggak bisa ya guys. Kayaknya sih nggak bisa, karena di HP aku di YouTube Studio itu nggak bisa ngelihat video yang ada kena klaim hak ciptanya atau enggak. Tapi kita bisa melihatnya itu di YouTube desktop. Jadi kita buka Google, Safari atau apapun yang bisa kalian cari lah di situ. Nah, kalian cari aja YouTube desktop, terus kalian login ke YouTube Studio YouTube kalian, dan kalian ke menu video. Di menu video itu kalian bisa lihat di situ apakah ada konten kalian yang kena klaim hak cipta gitu guys. Nah, yang selanjutnya itu tentang
apakah video kita itu berada dalam masalah. Jadi ada dua ciri khas tentang klaim hak cipta. Yang pertama itu video kita nggak kenapa-napa, tetap bisa tayang, tetap orang lain bisa tonton. Nah yang kedua itu orang lain nggak bisa lihat sama sekali. Jadi video kita tuh kayak diblokir sama pemilik hak ciptanya, dan orang lain otomatis nggak bisa nonton sama sekali video kita. Nah kalau yang pertama itu, kalau misalnya kita diizinkan tetap tayang videonya, tapi penghasilan yang kita dapatkan, monetisasi yang kita dapatkan dari video kita itu akan dialihkan ke pemilik hak cipta tersebut, guys. Jadi kan percuma kita bikin video panjang-panjang 10 menit tapi penghasilannya itu nggak masuk ke rekening kita. Itu kan percuma banget kan, sayang banget. Padahal kita cuman copy punya orang tuh 1 menit, 9 menit lebihnya itu milik kita sendiri. Jadi kan kayak sayang aja gitu loh, kayak udah capek-capek ngomong, udah capek-capek bikin, tapi ternyata nggak dapat penghasilan sama sekali dari video tersebut. Nah kalau misalnya yang kedua itu, yang pemblokiran itu, orangnya tuh nggak izinkan video kita tayang dan diblokir. Tapi ada juga orang yang mengizinkan tetap tayang tapi pendapatannya dibagi dua. Kalau yang pertama tadi kan tayang tapi pendapatannya dapat ke dia semua, tapi ada juga tayang tapi pendapatannya itu dibagi dua gitu loh, kayak 50% kamu yang bikin video, 50% lagi orang yang memiliki hak cipta tersebut gitu. Oke, yang selanjutnya itu tentang gimana cara mengatasinya kalau misalnya video kita itu terkena klaim hak cipta. Nah yang pertama itu kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kenapa nggak bisa melakukan apa-apa? Ya karena kalau misalnya video kita udah diblokir sama pemilik hak cipta, kita bisa apa gitu kan, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi, video kita nggak bisa ditonton orang. Jadi mau nggak mau yang kita bisa lakukan itu kita menghapus videonya. Terus yang kedua, kita membuat video itu ulang tanpa mengcopy sedikit pun tentang video orang lain. Jadi kalau misalnya kalian mau copy punya orang lain, kayak misalnya yang guyonan gitu, yang lucu-lucuan, kalian tuh cuma bisa pakai 10-15 detik aja. Kalau misalnya kalian pakai video itu lebih di atas 15 detik, itu udah nggak boleh dan itu melanggar hak cipta tadi. Terus yang kedua itu mentrim konten. Mentrim konten itu apa sih? Mentrim konten itu kita menghapus video yang terkena klaim hak cipta. Jadi misalkan video kalian nih 10 menit, di menit ke-1 sampai menit ke-5, di menit ke-5 itu kalian kena klaim hak cipta. Nah di menit ke-5 itu kalian bisa hapus guys di YouTube desktop. Terus juga yang ketiga itu menghapus musik. Nah menghapus musik ini sama dengan kayak mentrim konten tadi ya. Terus selanjutnya itu menukar musik. Menukar musik ini biasanya ada di pilihan kalau misalnya kalian terkena klaim hak cipta tentang musik. Kayak aku kemarin, aku di video aku yang prank itu, aku kan kena klaim hak ciptanya tentang musik kan, karena aku ada masukin lagu Puppy Love di situ untuk dengerin ke kalian gitu loh. Contoh lagu yang mau aku pakai untuk ngeprank itu kan lagu Puppy Love. Nah tapi sebelumnya itu aku ada dengerin dulu ke kalian itu lagunya, dan itu tuh kalau nggak salah aku lebih dari 15 detik, makanya kena klaim hak cipta. Dan situ tuh pilihannya bisa menghapus musik dan juga menukar musik, tapi aku lebih pilih menghapus musik. Kenapa? Karena kalau misalnya aku ganti musik yang lain kan jadinya aneh kan videonya, aku nunjukinnya tentang lagu Puppy Love tapi aku gantinya malah ganti lagu lain gitu. Jadi yang selanjutnya itu berbagi pendapatan. Nah kalau berbagi pendapatan ini sama yang kayak tadi aku bilang, itu 50% 50%. Gak tahu sih ini 50% atau enggak, itu kayaknya tergantung orang yang ngeklaimnya. Terus selanjutnya itu menyengketakan klaim. Nah menyengketakan klaim ini kalau misalnya kalian merasa orang yang mengklaim hak cipta punya kalian itu salah. Kayak misalnya kalian nggak ada unsur mengcopy paste video orang, kalian nggak ada copy paste lagu orang, tapi kok kalian lihat di video kalian ada kena klaim hak cipta. Nah kalian itu bisa menyengketakan klaim itu. Jadi caranya itu login ke YouTube Studio, terus kalian pilih menu yang di sebelah kiri dan pilih video, lalu pilih video Anda, dan pada kolom pembatasan arahkan kursor ke klaim hak cipta, lalu klik lihat detail dan pilih tindakan sengketa. Nah itu aja sih seputaran tentang klaim hak cipta yang bisa aku jelasin ke kalian, dan aku juga bakal nunjukin ke kalian gimana caranya menghapus
background musik yang ada di video kalian tanpa kalian harus menghapus video kalian full gitu guys. Jadi aku bakal nunjukin caranya. Ini tutorial ini tuh pengalaman aku ya. Kemarin kan aku kena klaim hak cipta, jadi aku hapus musik itu di video aku, dan aku akan nunjukin ke kalian caranya itu seperti apa. Lihat video ini sampai selesai ya guys. Nah, kalian tinggal buka YouTube desktop dari Safari atau Google. Nah, kalian lihat kan di situ aku ada video yang kena klaim hak cipta. Nah, tinggal diklik aja. Terus kalian baca deh di situ. Nah, di sini tuh aku tidak terkena dampak. Jadi video aku tetap publik, tetap bisa dilihat orang, tapi tidak bisa dimonetisasi karena tidak memenuhi syarat. Jadi, pendapatan yang aku dapatkan itu diberikan ke pemilik hak cipta tersebut. Nah, kalian bisa baca-baca aja kalau misalnya ada kena klaim hak cipta, kalian baca-baca dulu sampai selesai. Terus aku pilih tindakan, dan aku mengambil tindakan menonaktifkan lagunya. Jadi pilih cara mematikan suara lagu yang diklaim. Aku pilih yang kedua, itu nonaktifkan suara lagu saja. Tidak semua lagunya aku matikan, tapi cuman yang kena klaimnya aja. Terus nonaktifkan deh suaranya. Gitu aja guys, itu gampang banget, dan prosesnya itu emang agak lama, jadi kalian tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, makasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku sampai selesai dan tidak ada di skip-skip sama sekali. Makasih banyak. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, seorang YouTuber pemula sama seperti aku yang masih belajar juga, karena aku butuh banget banyak belajar biar aku makin tahu juga tentang per-YouTubean ini. Dan kalau misalnya kalian masih ada yang kurang paham sama isi video aku ini, karena kalau kayaknya aku ngomong itu kecepetan dan agak gugup atau gimana, aku juga nggak tahu. Kalau misalnya kalian ada ngerasa kurang jelas, bisa chat aku aja di DM di Instagram aku @karinachh. Aku bakal bales dan bakal ngasih tahu kalian sebisanya aku. Kalau misalnya aku tahu, aku bakal bantu kalian guys. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, terus komen di bawah, terserah kalian mau komen apa aja. Terus jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share video aku ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat untuk kalian. Mungkin juga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian. Jangan lupa untuk share ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.